Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya. Pada hari ini akan ada kegiatan puncak kegiatan tema kelas 4 yang pertama, yaitu tentang sumber energi alternatif. Hari ini bersama Pak Farad kelas 4 Ibnu Sina, Via wali kelas 4 Ibnu Khaldun, Pak Dedi wali kelas 4 Ibnu Rus, dan Bu Sabta dari kelas 4 Ibnu Fadlan. Baik, dari Bapak Ibu semua yang ada di sini nanti akan membicarakan dan mengulas tentang sumber energi alternatif. Yang pertama ada sumber energi dari panas matahari. Ya, seperti yang kita tahu juga ada sumber energi yang bersumber dari angin atau PLTB. Yang ketiga ada sumber energi berasal dari aliran air atau energi hidroelektrik. dan yang terakhir itu ada biogas, bioetanol, dan biodiesel. Yang pertama nanti Bapak Ibu Guru akan mengunjungi suatu tempat yang ada di Kapanewon atau Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, tentang pengolahan limbah ternak atau dari kotoran hewan nanti diolah menjadi sumber energi alternatif biogas. Selanjutnya kita akan berkunjung ke pantai selatan, tepatnya di Pantai Baru, Kabupaten Bantul. Di sana terdapat sumber energi yang memanfaatkan PLTH, pembangkit listrik tenaga hybrid. Tujuan dari Bapak Ibu Guru mengadakan PKT kali ini adalah supaya anak-anak mengetahui secara langsung sumber-sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita dari biogas, PLTB maupun panel surya. Setelah anak-anak mendapatkan pengetahuan terkait sumber energi alternatif, selanjutnya anak-anak membuat poster 3D hemat energi sesuai kreativitas masing-masing. Anak-anak semuanya kita berangkat yuk. Ayo Bu, ayo Pak. Ayo. Nah, anak-anak semua, kali ini Pak Dedi berkunjung ke tempat salah satu warga yang memanfaatkan bahan bakar energi berupa biogas. Di tempatnya Bapak Suyono, kita akan belajar banyak tentang proses, kemudian bahan-bahan dan juga penggunaannya. Nah, kemudian pertama kita akan belajar tentang bahan-bahan apa saja sih untuk membuat biogas tersebut. Yang pertama, Pak Dedi akan ngasih tahu. Yang pertama adalah dari kotoran ternak. Kotoran ternak itu bisa diperoleh dari kotoran sapi, kotoran ayam, kemudian dari kotoran puyuh, dan sebagainya. Namun anak-anak jangan khawatir, ternyata informasi yang Pak Dedi dapatkan dari Bapak Suyono, bahan-bahan yang bisa digunakan tidak hanya dari kotoran, namun bisa diperoleh dari bahan organik. Ya anak-anak semua kelas 4, di sini nih Pak Farad sudah sampai ke alatnya. Di sini namanya inlet Kak. Nah, inlet ini tempat untuk memasukkan kotoran. Kotorannya di sini ada kotoran sapi, sudah ada 2 ember. Kemudian nanti kotorannya dimasukkan ke dalam sini, ke dalam inlet, dan kita puter-puter. Nah, ini alatnya namanya mixer. Tapi ada perbandingannya 1:1 untuk kotoran dan airnya. Berat banget Kak. 1 ember, berat banget nih. Berat. Kita sekarang sudah ada di tempat yang kedua. Ada ruangan yang besar dari beton. Ini namanya digester. Digester itu namanya ruang pencerna. Jadi kotoran sapi, kotoran ternak tadi yang sudah Pak Farad aduk tadi akan masuk di ruangan sini. Namanya digester ya Kak ya. Nah, kemudian nanti akan keluar gasnya. Keluarnya sekitar 1-2 minggu. Kemudian setelah keluar gas, di sini ada pipa utama, pipa penyaluran utama.
Kemudian di sini ada manometer. Manometer itu untuk mengetahui berapa tekanan gas yang ada di dalam digester dalam ini. Sekarang ini Pak Farad buka gasnya. Nah, di sini kemudian mengalir ke rumah, ke sana penggunanya, ke konsumennya. Tetapi di sini sudah ada kompor. Kompornya kompor khusus, Kak. Yuk kita langsung buka ya. Ini sudah Pak Farad buka, kita coba. Ya, berhasil, Kak. Oke, kelihatan nggak dari kamera? Pak Farad kepanasan. Nggak berbau loh, Kak. Nggak ada baunya. Apinya biru. Wow. Oke anak-anak semuanya, sekarang nih Pak Farad bersama Pak Suyono dan Pak Dedi nih. Pak Suyono adalah pengguna biogas serta penyuluh biogas yang ada di DIY. Oke Pak Dedi, lanjut. Baik, nah anak-anak kita langsung ke pertanyaan ya. Yang pertama nih, Pak Dedi mau tanya ke Pak Suyono. Pak Suyono, sudah mulai dari kapan nih mulai menggunakan biogas? Baik, terima kasih ya semuanya anak-anak. Jadi kenalkan nama saya Pak Suyono, ini dari Kapanewon Minggir ya. Saya menggunakan biogas ini sejak tahun 2016. Iya. 2016 sampai sekarang Pak ini? Iya, sampai sekarang. Kemudian mau tanya Pak, kira-kira selain dari rumah Bapak, ada nggak warga lain yang juga menggunakan seperti itu? Kebetulan ada di sini. Kebetulan juga tahun yang lalu itu banyak yang membuat biogas, itu ada sekitar 40 tempat. Iya, ada 40 tempat. Ya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya nih buat Pak Suyono, Pak, manfaat yang bisa diterima oleh Bapak sendiri nih seperti apa nih? Ya. Jadi biogas ini ya, selain digunakan untuk kompor, kita bisa menggunakan bisa digunakan untuk penerangan lampu. Ya, penerangan lampu, bisa untuk listrik, bisa untuk menggerakkan generator turbin. Ya. Kalau ini untuk mungkin pertanian bisa Ya, dimanfaatkan nggak Pak? pertanian itu bisa, nanti pupuknya setelah keluar dari digester ini nanti bisa digunakan untuk pupuk, bisa digunakan untuk pestisida, bisa digunakan untuk makanan ternak juga, tetapi selain dari sapi. Berarti limbahnya saja untuk biogas ini bermanfaat untuk pertanian ya Pak? Iya, betul sekali. Wah, Betul sekali. kakak-kakak semua, ternyata biogas sangat banyak manfaat untuk kita semua. Betul Pak Dedi? Betul banget. Ayo kita mulai untuk memakai energi alternatif. Oke semuanya? Oke anak-anak semuanya, alhamdulillah nih Pak Dedi, kita sudah selesai di proses belajar dari biogas. Selanjutnya gimana nih Pak Dedi? Selanjutnya kita akan pergi ke suatu tempat lagi biar anak-anak tahu selain sumber biogas ada lagi tempat lain. Kemana? Rahasia pokoknya. Ayo kita kemon. Bu Fia kesini. Lihat itu. Wow, ada kincir angin. Kita lagi di mana, Bu Sapta? Kita ada di Pantai Baru, Bantul. Nah, Bu Fia, Pak Farad, Sapta, dan juga Pak Dedi lagi di Pantai Baru, Bantul. Jadi, di sini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif yang sumbernya itu dari angin. Nah, kita biasa sebut dengan PLTH, pembangkit listrik tenaga hybrid. Tapi di sini nggak cuma ada itu saja. Ada apa lagi, Bu Sapta? Di sini ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, atau bisa kita sebut ada panel suryanya. Yuk kita sama-sama belajar bagaimana sih caranya kok bisa menjadi listrik. Yuk Bu Fia. Check this out. Ya, ini Bu Fia sudah ada di depan miniatur dari menara baling-baling kincir angin yang tadi kita sudah lihat di sebelah sana. Nah, Bu Fia pertama mau menjelaskan bagian-bagian dari kincir angin yang ada di belakang Bu Fia, ya. Yang pertama, ini ada baling-baling. Nah, baling-baling ini yang akan berputar ketika angin bertiup. Di belakang baling-baling, nah di belakang baling-baling ini ada rotor yang akan menggerakkan generator ketika turbin berputar tertiup angin. Nah, di sini ada sirip ekor. Kemudian yang anak-anak lihat,
Ini yang warna hijau itu adalah menara. Karena ini miniatur, jadi menaranya tidak setinggi ketika kita berada di dekat kincir angin yang betulan ya. Kemudian ketika kincir angin bertiup, ini cara kerjanya ya. Ketika angin bertiup, lalu baling-baling akan berputar. Baling-baling yang berputar itu menggerakkan rotor, kemudian disalurkan ke generator. Nah, dari generator itu energi gerak dari angin diubah menjadi energi listrik. Kemudian dialirkan ke kabel. Nah, kabel-kabel itu nanti sudah bermuatan listrik, kemudian listriknya akan disimpan ke aki. Nah, jadi listriknya akan tersimpan di aki. Tadi Bu Fia sudah menjelaskan tentang energi alternatif hybrid atau yang berasal dari kincir angin. Selanjutnya di samping Bu Sapta ini adalah panel surya, yaitu untuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di panel surya ini ada bagian-bagiannya. Yang kotak-kotak hitam ini namanya adalah sel surya yang terbuat dari silikon. Panel surya ini dia bukan menyerap panas tapi menyerap sinar matahari atau sinar UV. Lalu dari sinar matahari yang diserap oleh panel surya, aliran listrik tersebut atau panas tersebut akan diserap lalu mengalir ke kabel dan bermuara ke aki. Nah, anak-anak kalau berpikir semakin panas sinar matahari itu listrik yang didapatkan si panel itu semakin banyak, ternyata kurang tepat. Yang tepat adalah semakin panas ternyata yang menyerap daya listriknya itu ternyata semakin menurun. Lalu bagaimana Bu Sapta kalau mendung? Nah, kalau mendung ternyata panel surya ini tetap bisa menyerap sinar matahari. Beda cerita kalau sedang hujan. Nah, kalau hujan si panel surya ini tidak bisa menyerap sinar matahari. Manfaat dari panel surya ini adalah listriknya bisa digunakan untuk pengganti PLN. Jadi kalau di Pantai Baru ini, semua warung-warung yang ada di Pantai Baru Bantul ini menggunakan energi listrik panel surya. Lalu selain untuk warung-warung yang ada di sini, anak-anak pernah nggak melihat mobil yang atasnya ada panel surya? Lalu ada rumah juga yang memakai panel surya. Nah, bisa juga untuk kendaraan, untuk rumah menggunakan panel surya ini. Dua panel surya ini bisa menghasilkan 1000 watt listrik. Jadi bisa digunakan untuk menonton TV selama kurang lebih 24 jam. Wow! Jadi anak-anak tidak perlu menggunakan listrik PLN jika ingin menonton televisi kalau di rumahnya ada panel surya. Jadi anak-anak, ternyata energi alternatif ini bisa berkolaborasi loh. Tidak hanya teman-teman bisa berkolaborasi dalam tugas kelompok, tapi panel surya dan turbin angin ini juga bisa saling berkolaborasi. Terbukti di Pantai Baru ini bisa menggabungkan energi alternatif panel surya dengan turbin angin untuk mendapatkan energi listrik. Ya anak-anak, nah Fia dengan Bu Sapta sudah dengan narasumber nih. Kita ada Mas Jeffrey di sini. Kita kenalan dulu yuk. Nama lengkapnya siapa Mas Jeffrey? Saya dulu Mas Jeffrey. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Dwi Haryanto. Saya bekerja di pembangkit listrik tenaga hybrid, kincir angin dan panel surya. Kak Jeffrey di sini sudah bekerja selama kurang lebih dari 2014 sampai 2020 saat ini. Nah, pembangkit listrik tenaga hybrid ini yang memperkasai atau yang membangun ya, dari awalnya yaitu dari Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian Lembaga Penerbangan Antariksa atau LAPAN, dan juga Kementerian Ristek salah satunya. Nah, sekarang pembangkit listrik tenaga hybrid yang mengelola adalah Dinas Pekerjaan dan Perumahan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Jeffrey, Ya? bisa nggak kalau panel surya ini dipasang di rumah masing-masing? Oh, sangat bisa sekali. Jadi panel surya ini kita aplikasikan di rumah ya. Jadi jenisnya solar home system ya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya mandiri. Nah, jadi pembangkit listrik tenaga surya ini kita pasang di atap rumah. Sistemnya namanya rooftop ya. Jadi terpasang di atap rumah maupun di ground juga bisa. Nah, bisa kalau yang 50 watt ini ya,
Ini bisa cukup untuk menerangi rumah kita ya, 50 watt dengan daya lampu 10 watt ya, durasi nyala sekitar 24 jam juga bisa. Kalau umumnya kan 12 jam ya, 12 jam. Namun kalau yang 50 watt ini ketika penyinaran dalam satu hari itu maksimum 4 jam ya, 4 jam berarti 50 kali 4 200 ya, 200 jam. Itu kalau kita pakai 10 watt lampu, 10 watt lampu satunya, tinggal 200 itu dibagi 10 berapa Bu? 220 jam ya. Jadi bisa nyala 20 jam dengan daya 10 watt satu lampunya. Wow. Nah, itu kan lampu ya Mas ya. Hanya lampu dengan satu Panel Panel. yang Kapasitas dengan 50 watt. Kapasitas 50 watt. Misalnya nih mau penuh satu rumah menggunakan full panel surya. Kira-kira membutuhkan berapa Panel surya. panel surya yang seperti ini? Kalau untuk panel surya, untuk daya rumah ya, rumah yang rumah tinggal itu minimal kan 450 volt ampere ya atau PA. Itu membutuhkan kurang lebih sekitar 1000 sampai 1500 watt panel surya. Mas Jeffrey, itu kan dari sistemnya. Ya. Kalau kemarin kita baca di buku ya Miss ya, itu ternyata peralatannya itu mahal. Bener nggak Mas Jeffrey? Peralatan panel surya dan turbin itu kalau dipasang di rumah itu harganya mahal. Oh tidak. Jadi peralatan yang mahal itu kan ada kelas-kelasnya ya. Kelas-kelasnya. Kalau pembangkit yang besar-besar memang mahal. Contohnya yang kapasitas di atas 2000 watt itu mahal-mahal. Karena speknya juga besar. Kalau yang cukup untuk menyalakan lampu tidak mahal. Gitu. Kita membutuhkan panel surya, kemudian ada solar charge control untuk mengontrol pengisian ke baterai atau aki, kemudian aki dan lampu sendiri. Gitu. Nah, kalau kita sebut nominal nih Mas, kira-kira berapa ya? Untuk pemasangan di rumah untuk pertama kali. Ya, kalau untuk pemasangan di rumah daya 450 VA ya. Tapi ini juga fluktuatif ya Pak ya. Untuk apa namanya? Biayanya karena setiap rumah tangga itu penggunaan listriknya berbeda-beda gitu. Jadi kita hitung dalam ukuran 2 jam. Jadi kira-kira nominal harga nggih Bu? Iya. Nominal harga kurang lebih sekitar 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. Untuk Sekali daya- pasang. Ya. Sekali pasang. Ya untuk daya rumah 450 VA. Ya, watt yang kita coba ya. Tapi setelah itu kita udah ngirit ya Mas. Ya Nggak free bayar- energi. nggak bayar listrik ya. Oke, mungkin itu aja wawancara kita dengan Mas Jeffrey. Terima kasih banyak Mas. Ya. Terima kasih Mas Jeffrey. Pengalaman. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua tadi sudah mengunjungi tempat-tempat yang ada sumber-sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita. Tadi kita sudah ke tempat biogas dan juga PLTH yang sumber energinya dari angin dan juga panas matahari. Selanjutnya, Nah, karena sumber energi yang kita pakai saat ini adalah BBM. BBM didapat dari minyak bumi yang terbuat dari jutaan tahun yang lalu, maka kita harus menghematnya. Nah, maka dari itu anak-anak semua kita harus mulai beralih nih dengan memanfaatkan energi alternatif yang sudah ada. Jangan lupa anak-anak di rumah selalu hemat energi ya, karena sudah tahu bagaimana sumber energi alternatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.